Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci yang penuh berkah, bulan Ramadan yang agung. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa berjuang meneladani akhlak beliau. Sahabat Norma Kisah yang dirahmati Allah, semoga di bulan yang mulia ini, Allah limpahkan kepada kita semua kesehatan, keberkahan rezeki, kelapangan hati, dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa serta amal-amal kebaikan lainnya. Mari kita niatkan di awal Ramadan ini untuk memperbaiki diri, memperbanyak istighfar, dan memupuk iman dengan kisah-kisah inspiratif yang bisa menjadi pelita bagi hati. Semoga setiap cerita yang kami hadirkan di channel ini menjadi pengingat, menjadi cermin, dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari itu langit Jakarta mendung sejak pagi. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Niken Salindri duduk termenung di depan laptopnya yang mulai menunjukkan tanda-tanda usia. Ia baru saja selesai mengedit video kajian terakhir yang ia berikan di pesantren tempatnya mengabdi. Sejak beberapa tahun terakhir, Niken memang dikenal sebagai salah satu pendakwah perempuan muda yang aktif di media sosial. Suaranya lembut, tapi isi ceramahnya tajam dan penuh makna. Ia kerap membahas tema-tema keislaman yang menyentuh isu sosial, perempuan, dan keadilan. Ia tak menyukai sensasi, namun namanya kerap mencuat lantaran keberaniannya menyampaikan perspektif yang berbeda dari arus utama. Siang itu, sebuah email masuk ke kotaknya. Subjeknya tertulis, undangan kajian akbar dan buka bersama. Dengan rasa penasaran, Niken membuka email tersebut. Rupanya, ia diundang oleh sebuah organisasi dakwah besar untuk menjadi pembicara dalam sebuah acara buka bersama dan kajian akbar yang akan diadakan di Masjid Agung Al-Furqan. Tema acara itu adalah cinta, iman, dan perjuangan menyatukan barisan umat. Yang membuatnya terdiam sejenak adalah ketika membaca daftar pembicara lain yang akan hadir. Di antaranya ada nama besar Habib Bahar bin Smith, tokoh karismatik yang dikenal karena gaya bicaranya yang lantang, penuh api semangat, dan kerap kontroversial. Niken memandang nama itu dengan mata yang menyipit. Ia tak punya dendam, tapi ia tahu perbedaan gaya dan pendekatan mereka dalam berdakwah bisa sangat kontras. Ia menghela napas panjang. Selama ini, Niken berusaha untuk tidak terjebak dalam polarisasi antara keras dan lembut dalam dakwah. Ia percaya bahwa masing-masing pendekatan punya tempatnya sendiri, tapi ia juga tak bisa menutup mata bahwa sebagian pendakwah dengan gaya keras seringkali menciptakan ketegangan sosial. Ia teringat beberapa ceramah Habib Bahar yang pernah viral, penuh semangat dan kemarahan, kadang disertai kritik pedas kepada kelompok tertentu. Niken tahu, bila ia hadir, bukan tak mungkin mereka akan bersinggungan secara pemikiran. Tapi hatinya berkata lain, mungkin ini saatnya untuk menyampaikan suara berbeda di panggung yang sama. Ia menutup laptopnya perlahan, lalu mengambil wudhu. Seperti biasa, ia menenangkan diri dengan salat 2 rakaat sebelum mengambil keputusan penting. Di dalam sujudnya, ia memohon petunjuk. Dalam diam, hatinya terasa damai. Ia tidak ingin tampil untuk membuktikan siapa yang paling benar, tapi ingin menyampaikan apa yang ia yakini sebagai bagian dari dakwah kasih sayang. Seusai salat, ia membuka kembali email itu dan membalasnya, dengan izin Allah, insya Allah saya akan hadir. Hari-hari berikutnya Niken mempersiapkan materi dengan serius. Ia memilih untuk fokus pada tema cinta dan rahmat dalam Islam, mengambil contoh-contoh dari kehidupan Rasulullah yang penuh kelembutan saat menghadapi musuh-musuhnya. Ia menulis dengan hati-hati, berusaha menyentuh aspek spiritual dan sosial dalam satu benang merah. Ia tahu bahwa audiens di kajian akbar ini sangat beragam, dari santri, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Ia tak ingin ceramahnya hanya jadi wacana intelektual, tapi juga menyentuh hati mereka. Sementara itu, kabar tentang acara ini mulai tersebar di media sosial. Poster digital dengan wajah para pembicara mulai ramai dibagikan. Nama Habib Bahar menjadi magnet utama, tapi kehadiran Niken Salindri juga menuai banyak komentar. Sebagian mendukung dan mengapresiasi kehadiran tokoh muda perempuan dalam forum sebesar itu. Namun sebagian lainnya mulai menyerang, menuduhnya sebagai pengusung Islam lembek, atau simbol feminisme berkedok agama. Niken membaca komentar-komentar itu tanpa banyak reaksi. Ia sudah biasa dengan tudingan seperti itu. 2 hari sebelum acara,
Niken menerima pesan pribadi dari seorang panitia yang juga teman lamanya di kampus. "Kamu yakin mau datang, Ken? Ini bukan panggung yang ramah buat pemikiran kayak punyamu." Niken membalas singkat, "Aku datang bukan untuk cari panggung, tapi untuk menyampaikan amanah." Ia sadar bahwa bukan popularitas yang ia kejar, melainkan keberkahan dalam menyampaikan kebenaran menurut versi yang ia pahami. Malam sebelum hari H, Niken menyendiri di kamarnya. Ia memandangi tulisan-tulisan materi ceramahnya, lalu membacanya perlahan-lahan. Dalam hatinya, ia bertanya apakah ia akan didengarkan atau malah dicemooh. Tapi ia segera membuang pikiran negatif itu. "Yang penting aku menyampaikan dengan niat baik," ucapnya lirih. Ia lalu mengemas gamis dan cadarnya yang paling sederhana, tidak ingin tampil mencolok esok hari. Baginya, inti dari hadirnya ia di sana bukan pada tampilan, tapi pada pesan yang ingin ia bawa. Pagi harinya, langit cerah menyambut keputusannya. Niken berangkat dengan membawa satu tas kecil dan semangat besar dalam dadanya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi nanti, apakah akan mulus atau penuh gelombang. Tapi ia yakin satu hal, bahwa dakwah bukan hanya soal menang dalam argumen, tapi tentang menyentuh hati yang mendengarkan. Masjid Agung Al-Furqan hari itu tampak berbeda dari biasanya. Sejak pagi, para relawan dan panitia sibuk mempersiapkan segalanya, dari tenda-tenda tambahan untuk jamaah, karpet-karpet baru, hingga pengeras suara yang dipasang di berbagai sudut lapangan. Spanduk besar membentang di atas panggung utama dengan tulisan besar, "Kajian Akbar Ramadan, Cinta, Iman, dan Perjuangan." Di sisi kanan panggung terdapat foto Habib Bahar bin Smith dengan serban putih dan sorot mata tajam. Di sisi kiri, foto Niken Salindri dengan wajah teduh dan mata tertunduk, lengkap dengan cadar hitam yang menyisakan ketenangan dalam diam. Kontras yang mencolok, namun justru menarik ribuan pasang mata untuk datang. Menjelang Asyar, masa mulai berdatangan dari berbagai penjuru kota. Ada rombongan santri dari pesantren, mahasiswa dari kampus-kampus Islam, ibu-ibu majelis taklim, hingga kelompok-kelompok simpatisan ormas Islam. Sebagian membawa bendera, sebagian lainnya membawa kitab suci atau kertas catatan. Parkiran masjid penuh sesak, dan jalanan sekitar dialihkan untuk menampung massa. Pihak keamanan berjaga-jaga di sekitar panggung. Panitia mengatur tempat duduk sesuai kategori, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Area VIP di sisi kanan panggung diperuntukkan bagi para pembicara dan undangan kehormatan. Niken tiba dengan tenang. Ia datang ditemani satu orang sahabat dekat yang juga menjadi asistennya selama ini. Tidak ada rombongan besar, tidak ada sorak-sorai. Ia mengenakan gamis hitam polos dan cadar sederhana. Langkahnya mantap namun tenang. Sesampainya di ruangan VIP, panitia menyambutnya dengan ramah, meskipun beberapa terlihat canggung. Mungkin karena mereka sendiri tidak menyangka bahwa seorang perempuan muda sepertinya akan berdiri sejajar dengan nama-nama besar. Niken membalas sapaan mereka dengan senyum hangat. Di dalam ruangan itu, ia hanya duduk diam, membaca kembali catatannya sambil sesekali menutup mata untuk menenangkan hati. Habib Bahar datang tak lama setelahnya. Rombongan pendukungnya datang dalam formasi teratur. Santri-santri mengenakan gamis putih dan sorban merah putih. Mereka melantunkan sholawat keras-keras, membuat suasana mendadak bergemuruh. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat tangan tinggi-tinggi, meneriakkan takbir dan yel-yel perjuangan. Wajah Habib Bahar tampak serius namun percaya diri. Ia menyapa panitia dengan tegas, lalu masuk ke ruangan VIP. Ketika melihat Niken duduk di sisi ruangan, Habib hanya mengangguk singkat. Tak ada senyum, tapi juga tak ada tanda penolakan. Niken membalas anggukan itu dengan tenang, walau dalam hatinya ia bisa merasakan aura tegang mulai muncul. Waktu Asyar tiba, semua hadirin diajak melaksanakan salat berjamaah di halaman masjid yang sudah dipasangi karpet. Suasana khusyuk dan hening menyelimuti ribuan jamaah. Niken berdiri di barisan belakang bersama jamaah perempuan, sementara Habib Bahar berada di barisan depan. Seusai salat, acara dimulai. MC membuka dengan ucapan salam dan pengantar tentang pentingnya menjaga ukhuwah dan memperkuat iman di bulan suci Ramadan. Ia menyebut nama-nama pembicara yang akan mengisi acara hari itu, disambut dengan tepuk tangan dan takbir dari berbagai penjuru. Panitia memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Niken terlebih dahulu untuk menyampaikan ceramahnya. Alasannya sederhana, ingin menyeimbangkan suasana sebelum masuk ke materi yang lebih menggelora dari Habib Bahar. Ketika nama Niken disebut,
suara di lapangan sedikit mengecil. Banyak yang penasaran, siapa sebenarnya perempuan bercadar ini. Beberapa dari mereka hanya mengenalnya dari cuplikan video TikTok atau YouTube, sebagian lainnya belum pernah mendengar namanya sama sekali. Namun begitu Niken naik ke podium, suasana menjadi hening. Ia membuka catatannya, lalu menatap audiens tanpa gentar. Suara Niken lembut, namun jelas dan tegas. Ia membuka dengan basmalah dan sholawat kepada Nabi, lalu menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan berdiri di forum besar ini. Ia tidak langsung menyentuh tema konflik atau dakwah keras, melainkan memulai dengan kisah tentang Rasulullah yang dilempari batu di Taif, namun tetap mendoakan kaumnya. Ia bercerita bagaimana Nabi Muhammad menjadi teladan cinta dan kasih sayang, bahkan kepada mereka yang membencinya. Ia mengutip ayat-ayat Al-Quran tentang kelembutan hati dan akhlak mulia. Penonton mulai terdiam, mendengarkan dengan khusyuk. Niken tidak lupa menyinggung soal peran pemuda dan perempuan dalam menjaga Islam. Ia menegaskan bahwa kekuatan umat bukan hanya terletak pada fisik dan suara keras, tetapi pada ilmu, kesabaran, dan keikhlasan. Perjuangan tidak selalu berarti mengangkat suara, ucapnya. Kadang, diam yang penuh hikmah justru bisa menyelamatkan hati yang sedang luka. Kalimat itu membuat sebagian jamaah termenung. Beberapa dari mereka bahkan mencatatnya. Niken berbicara sekitar 20 menit, cukup untuk menyampaikan inti gagasannya tanpa perlu bertele-tele. Ia lalu menutup dengan doa pendek dan turun dari podium. Suasana kembali ramai. Tepuk tangan terdengar dari sebagian audiens, terutama dari jamaah perempuan. Namun tidak sedikit yang diam saja, entah karena tidak setuju, atau karena bingung dengan pendekatan Niken yang begitu kontras dengan apa yang mereka harapkan. Ada yang berbisik, "Kok lembek amat?" Ada pula yang berkata, "Tapi bener juga sih." Panitia lalu mempersilakan Habib Bahar untuk naik ke podium. Sorakan takbir dan pekikan semangat langsung memenuhi udara. Sorot lampu panggung kini tertuju padanya. Sang Habib menaiki tangga dengan penuh wibawa, lalu berdiri tegak menghadap ribuan jamaah. Mata Niken menatap ke arah panggung dengan tenang. Ia tahu, babak selanjutnya akan berbeda. Habib Bahar bukan pendakwah yang suka berbasa-basi. Ia berbicara dari amarah yang ia rasa suci. Dan jika nanti terjadi perbedaan tajam di atas panggung, ia hanya bisa berdoa semoga dakwah tetap dalam koridornya, bukan ajang unjuk gigi, melainkan saluran untuk menyampaikan kebenaran. Setelah debat terbuka yang mengguncang panggung acara buka bersama di Kajian Akbar, media sosial langsung meledak. Cuplikan video saat Habib Bahar dan Niken Salindri bersilang pendapat tersebar cepat. Netizen terpecah dua kubu, satu mendukung keberanian Habib yang lantang, satu lagi memuji keteguhan Niken yang tetap tenang meski ditekan. Dalam waktu semalam, nama mereka berdua jadi trending topik di berbagai platform. Namun, bagi Niken, bukan sorotan publik yang membebani, melainkan perasaan tak nyaman atas kesalahpahaman yang timbul. Di rumahnya, Niken duduk termenung sambil memegang tasbih. Ibunya yang melihat putrinya murung mencoba menenangkan. "Nak, kamu sudah menjawab dengan baik. Diammu bukan kalah, tapi bijak." Tapi Niken masih gelisah. Baginya, diam adalah bentuk ikhtiar untuk mencegah fitnah yang lebih besar, bukan bentuk kepasrahan. Ia hanya tidak ingin debat itu menjadi panggung adu ego dan memecah umat yang sudah letih oleh banyak perpecahan. Sementara itu, Habib Bahar juga didera banyak pertanyaan. Beberapa sahabat dekatnya mempertanyakan sikapnya yang terlalu keras terhadap Niken. "Habib, dia bukan musuh. Dia saudara kita dalam dakwah." Tapi Habib tetap pada pendiriannya. "Aku hanya tidak ingin umat disesatkan oleh retorika halus tapi kosong," jawabnya. Dalam hatinya, sebenarnya ia merasa terusik oleh ketenangan Niken. Ia tidak menyangka perempuan bercadar yang dianggapnya lemah itu mampu menahan tekanan tanpa kehilangan kendali. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang belum reda. Undangan diskusi dan debat datang silih berganti kepada mereka berdua. Tapi Niken menolak semuanya. Ia memilih kembali fokus pada aktivitasnya mengajar, menulis, dan membina komunitas dakwah perempuan. Baginya, panggung itu sudah cukup menjadi pelajaran. Ia tak ingin mengulang kegaduhan. Sementara Habib menerima beberapa undangan, tapi kali ini lebih selektif. Ia mulai menyadari bahwa banyak yang ingin memanfaatkan konflik mereka demi kepentingan politik dan sensasi. Sebuah pesan masuk ke ponsel Niken. Isinya dari seorang santri Habib. "Ustazah, maafkan kami jika sikap kami menyakiti. Saya dulu memusuhi Ustazah, tapi setelah menyaksikan debat itu, saya mulai berpikir.
Ternyata adab lebih penting dari sekadar suara keras. Niken membaca pesan itu berkali-kali. Ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena harapan bahwa umat masih bisa membuka hati untuk melihat kebenaran dari sudut yang berbeda. Di lain sisi, Habib mulai menyadari bahwa diamnya Niken bukan karena tak mampu membalas, melainkan karena memilih jalan damai. Sebuah cuplikan video yang tidak dipublikasikan sebelumnya beredar, menunjukkan Habib menatap Niken dengan pandangan tajam, sementara Niken hanya menunduk sambil tersenyum. Video itu membuat banyak netizen justru memuji adab Niken, dan mempertanyakan cara Habib menyampaikan argumen. Situasi ini membuat Habib resah. Ia tahu, niatnya berdakwah tak salah, tapi cara menyampaikan mungkin perlu disesuaikan. Ia mulai membaca kembali kitab-kitab dakwah klasik, memperdalam pemahaman tentang hikmah dan kelembutan dalam menyampaikan kebenaran. Ia teringat nasihat gurunya dulu, kebenaran yang disampaikan tanpa kasih, bisa terasa seperti pedang. Malam itu, Habib menulis catatan kecil. Apakah aku sedang berjuang di jalan Allah, atau hanya mempertahankan egoku yang berselimut dalil? Pertanyaan itu menggema di kepalanya. Ia mulai menyadari bahwa dalam pertemuannya dengan Niken, Allah sedang mengajarkan sesuatu yang lebih besar tentang pentingnya mendengar sebelum berbicara. Sementara itu, Niken mulai membaca beberapa tulisan Habib yang beredar di internet. Ia menemukan bahwa di balik gaya ceramahnya yang keras, Habib menyimpan pemahaman keislaman yang dalam. Ia mulai menghargai keteguhan dan keberanian Habib dalam membela kebenaran, meskipun ia tetap tak setuju dengan caranya. Dalam hatinya, tumbuh rasa hormat yang baru, bukan karena sepakat, tapi karena sama-sama mencintai Islam. Kedua sosok ini, dalam diam dan renung masing-masing, mulai menapaki jalan yang sama, memperbaiki diri sebelum memperbaiki umat. Mungkin belum ada rekonsiliasi, tapi setidaknya kesadaran mulai tumbuh. Bahwa dalam dakwah, bukan siapa yang paling keras yang benar, tapi siapa yang paling ikhlas yang akan menang di hadapan Allah. Baik, kita lanjut ke bab 4 hingga bab 8, masing-masing dengan 10 paragraf panjang dan mendetail, melanjutkan kisah antara Niken Salindri dan Habib Bahar bin Smith. Cerita ini akan membawa keduanya dalam proses perenungan, pembelajaran, dan potensi titik temu. Hari-hari setelah debat itu meninggalkan jejak luka yang tak mudah hilang bagi Niken. Meskipun ia berusaha menata kembali rutinitasnya, namun wajah Habib Bahar dan suara kerasnya terus menghantui pikirannya. Di dalam kamar kecilnya, Niken seringkali menangis dalam sujud panjang. Ia mengadu pada Allah, memohon agar hatinya tidak mengeras oleh dendam dan kebencian. Ia tahu jalan dakwah tidak akan pernah mulus, tapi ia tak pernah menyangka akan bertemu dengan benturan sekeras itu. Di sela lantunan zikir, ia bertanya-tanya, apakah aku terlalu keras kepala hingga Allah mempertemukanku dengan cobaan ini? Di sisi lain, Habib Bahar pun tak luput dari perenungan. Dalam pengajiannya, ia mulai lebih sering membahas tentang akhlak dan pentingnya menundukkan ego. Para jamaahnya merasa ada perubahan dalam nada dan pendekatan ceramahnya. Ia tidak lagi hanya memukul mimbar, tapi juga memeluk kata-kata dengan empati. Tak sedikit jamaah yang menyadari perubahan itu. Beberapa orang tua bahkan merasa lebih nyaman mengajak anak-anaknya hadir, karena bahasa Habib mulai sejuk dan bersahabat. Namun, luka batin dari perdebatan itu tetap membekas. Salah satu murid perempuan Niken sempat bertanya, "Ustazah, mengapa orang yang menyuarakan Islam bisa saling menyerang?" Niken tercekat. Pertanyaan itu sederhana tapi tajam. Ia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Karena kita masih manusia. Tapi tugas kita adalah belajar menundukkan nafsu dalam berdakwah, agar tidak menyakiti, tapi menyentuh." Murid itu mengangguk, meski belum sepenuhnya memahami. Tapi Niken tahu, itulah yang perlu ditanamkan sejak dini, bahwa kebenaran tak selalu harus diteriakkan, tapi harus dihayati. Niken menulis sebuah artikel di blog pribadinya berjudul, Antara Keras dan Lembut, Jalan Tengah dalam Berdakwah. Dalam tulisan itu, ia tidak menyebut nama siapapun, tapi jelas merujuk pada pengalaman debatnya. Artikel itu viral, banyak yang membagikan dan mengomentari dengan haru. Bahkan seorang jurnalis dari media Islam ternama menghubunginya untuk wawancara. Namun Niken menolak, ia tak ingin namanya menjadi komoditas. "Cukuplah Allah yang tahu maksud hatiku," ujarnya. Sementara itu, Habib Bahar yang membaca artikel itu lewat kiriman seorang sahabatnya hanya tersenyum tipis. Ia tahu, tulisan itu merujuk padanya, namun anehnya, tak ada sedikit pun rasa tersinggung. Justru, ia merasa disentil dengan cara yang paling halus.
Perempuan ini tak hanya cerdas, tapi juga memiliki hati yang lembut, gumamnya. Dalam hatinya, muncul rasa penasaran yang baru, siapa sebenarnya Niken Salindri? Mengapa ia mampu menahan ego dalam panasnya debat, sementara dirinya justru terpancing? Di balik layar, dua kelompok mulai muncul, satu yang ingin mempertemukan mereka kembali untuk berdiskusi dengan damai, dan satu lagi yang justru ingin terus membenturkan mereka demi konten dan drama. Beberapa pihak mulai menyusun acara debat lanjutan, bahkan dengan iming-iming bayaran tinggi. Tapi baik Niken maupun Habib sepakat menolak semua itu. Mereka sadar, jika pertemuan terjadi lagi, itu harus dalam suasana tenang, bukan sorotan publik. Dalam satu pengajian tertutup bersama para ulama sepuh, Habib Bahar duduk bersebelahan dengan seorang kiai karismatik. Kiai itu menepuk bahunya dan berkata, "Bahar, kamu kuat dalam semangat, tapi masih perlu melembutkan suara. Dakwah bukan hanya tentang api, tapi juga air. Air yang menenangkan jiwa-jiwa yang haus." Kata-kata itu menancap dalam. Bahar mengangguk, merasa seperti ditegur oleh ayah sendiri. Niken juga mendapat nasihat serupa dari seorang nyai sepuh di Jawa Tengah. Saat bersilaturahmi ke pondok, sang nyai berbisik lembut, "Kadang diammu lebih menyentuh daripada debat 1000 kata. Tapi jangan diam terus, nak. Pilihlah waktu untuk bersuara." Niken mengangguk pelan, hatinya hangat. Ia merasa doanya dijawab lewat orang-orang bijak yang ditemuinya. Ketika badai mulai mereda, mereka tetap dalam jalannya masing-masing. Tapi ada satu hal yang sama, keduanya mulai memahami bahwa dakwah bukan tentang siapa yang menang debat, tapi siapa yang lebih dulu merendahkan hati. Pertemuan mereka bukan akhir, tapi awal dari proses panjang menaklukkan ego masing-masing. Sepekan berlalu sejak sorotan atas debat Niken dan Habib mulai mereda. Namun, dampaknya masih terasa di hati masing-masing. Niken mulai menerima undangan untuk mengisi kajian kembali, meski kini dengan pendekatan yang lebih menenangkan. Dalam setiap kajian, ia sering menekankan bahwa perbedaan dalam menyampaikan dakwah bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Islam itu rahmat, dan rahmat tak akan sampai bila ia dibawa dengan kemarahan, ucapnya di sebuah pengajian perempuan yang dipenuhi santri muda. Habib Bahar, di sisi lain, perlahan mengubah cara ceramahnya. Bukan berarti ia melunak dalam prinsip, tapi ia mulai menambahkan kisah-kisah hikmah dan menekankan pentingnya menyentuh hati umat. "Kita berdakwah bukan untuk membuat orang takut kepada kita, tapi takut kepada Allah," katanya dalam satu pengajian di Cilengsi. Jamaahnya menyambut perubahan ini dengan hangat. Beberapa bahkan berkata, Habib makin lembut, tapi justru lebih tajam pesannya. Sementara itu, para jurnalis dan konten kreator yang berharap adanya drama lanjutan mulai kecewa. Mereka tak lagi mendapatkan bahan bakar sensasi dari dua tokoh tersebut. Niken menutup kolom komentarnya, dan Habib hanya mengizinkan pengambilan video kajiannya oleh tim khusus. Keduanya seakan kompak untuk tak lagi memberi panggung pada publik yang hanya ingin mengadu domba. Tapi di balik itu, tumbuh rasa hormat yang perlahan muncul, meski belum diucapkan secara langsung. Suatu hari, dalam perjalanan dakwah ke Jawa Tengah, Niken diundang ke sebuah pondok tua yang dikelola oleh sahabat almarhum ayahnya. Di sana, ia duduk bersama para ulama sepuh yang melihat peristiwa debatnya dengan Habib sebagai titik temu dua kekuatan dakwah. "Kamu dan Bahar itu seperti matahari dan bulan. Tidak bisa saling menggantikan, tapi bisa saling melengkapi," ujar salah satu kiai. Niken terdiam, hatinya bergetar. Ia belum pernah melihatnya seperti itu. Di sisi lain, Habib mendapat kunjungan dari seorang santri senior yang pernah mondok di pesantren Niken. Dalam percakapan santai, sang santri menceritakan betapa Niken adalah sosok yang konsisten dalam ibadah, lemah lembut dalam mengajar, tapi tegas dalam prinsip. Habib mendengarkan dengan seksama, kemudian tersenyum kecil. "Mungkin aku memang salah menilai dia waktu itu," ujarnya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Malam itu, di kamarnya, Niken membuka mushaf dan menemukan secarik kertas bertuliskan kutipan yang pernah ia tulis sendiri, "Diam adalah bahasa langit, suara para wali, dan senjata para pecinta." Ia membaca kalimat itu sambil menahan tangis. Ia menyadari bahwa peristiwa kemarin adalah bagian dari proses pembentukan dirinya. Ia harus belajar tak hanya membungkam amarah, tapi juga merawat kelembutan dalam badai. Habib pun malam itu memandangi bintang dari jendela rumahnya. Dalam hening, ia merenungi satu hal yang tak pernah ia pikirkan selama ini,
bahwa mungkin dirinya terlalu sibuk membetulkan orang lain, sampai lupa memperbaiki nadanya sendiri. Ia menghela napas, lalu mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, lembutkan hatiku, jangan jadikan aku pembawa kerasnya lidah, tapi matikan aku dalam kelembutan yang Kau cintai." Sebuah pesan datang ke ponsel Niken malam itu. Bukan dari jurnalis, bukan dari panitia acara, melainkan dari seseorang yang tak ia kenal. Isinya hanya 2 kalimat, "Terima kasih karena tidak membalas dengan caci. Kau menang dalam diam, meski kalah di mata manusia." Niken tak membalas pesan itu. Ia hanya menutup layar dan kembali bersujud. Ia tahu, yang menulis itu bukan sembarang orang. Langit malam semakin tenang. Hati Niken dan Habib yang semula penuh riak perlahan merunduk seperti langit yang menanti fajar. Perjalanan mereka masih panjang, tapi keduanya mulai menyadari bahwa Allah tidak mempertemukan mereka untuk saling menghakimi, tapi saling menyadarkan. Pada suatu malam, saat Niken sedang memeriksa materi kajian mingguan, sebuah amplop undangan berwarna emas tiba di depan pintu rumahnya. Di bagian depan tertulis tangan, "Dengan segala hormat, kepada Ustazah Niken Salindri." Niken membuka pelan, sedikit curiga. Isinya adalah undangan menghadiri acara silaturahmi ulama muda se-Jabodetabek yang akan diadakan secara tertutup. Yang mengejutkan, pengisi utama acaranya adalah Habib Bahar bin Smith. Niken terdiam lama. Ia menatap nama itu seolah tak percaya. "Kenapa harus aku diundang?" gumamnya. Dalam hatinya muncul banyak pertanyaan, apakah ini jebakan untuk debat ulang? Apakah ini langkah rekonsiliasi? Atau hanya sekadar formalitas? Namun setelah istihoroh dan berdiskusi dengan ibunya, ia memutuskan untuk hadir. "Kalau niat kita baik, biarlah Allah yang menjaga," katanya tegas pada dirinya sendiri. Sementara itu, Habib Bahar yang juga menerima daftar nama peserta terkejut melihat nama Niken tercantum di situ. Ia sempat ingin membatalkan kehadirannya, tapi gurunya berkata, "Hadiri. Mungkin ini saatnya kau dan dia bukan berseberangan, tapi berdampingan." Habib diam. Ia tahu gurunya tak pernah berkata sembarangan. Malam itu, ia menyiapkan materi dengan hati bergetar, bukan karena takut, tapi karena ada beban moral yang belum selesai. Hari H tiba. Niken datang dengan pakaian gamis biru tua dan cadar abu-abu lembut. Ia duduk di antara para ustazah muda yang juga diundang. Suasana cukup cair, penuh canda dan saring pengalaman. Namun, ketika Habib Bahar masuk ruangan, suasana berubah menjadi senyap. Beberapa mata memandang ke arah Niken dan Habib bergantian, seolah menunggu ledakan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, Habib menunduk sopan ke arah Niken dari jauh, dan Niken membalas dengan anggukan ringan. Saat Habib mulai berbicara, suasana jadi fokus. Ia menyampaikan materi tentang pentingnya dakwah yang menyentuh hati umat. Ia tak menyebut nama siapapun, tapi beberapa kalimatnya seolah mengarah pada pengalaman debat mereka. Kadang kita terlalu ingin didengar, sampai lupa untuk mendengar, padahal hati yang paling keras bisa luluh bukan karena dalil, tapi karena kasih. Semua peserta terdiam, Niken juga. Kalimat itu menembus langsung ke dalam dadanya. Saat sesi diskusi dibuka, seorang peserta bertanya tentang cara menghadapi perbedaan gaya dakwah di era media sosial. Niken perlahan mengangkat tangan. Semua mata memandangnya. Ia bicara pelan, "Perbedaan adalah rahmat, tapi hanya terasa sebagai rahmat kalau hati kita lapang. Bukan soal keras atau lembut, tapi soal kejujuran niat." Ucapan itu disambut anggukan dari banyak peserta. Habib Bahar pun tak bisa menyembunyikan senyum tipisnya. Setelah acara selesai, banyak peserta mendekati Niken dan Habib untuk berfoto dan meminta nasihat. Namun keduanya tetap menjaga jarak. Sampai akhirnya, saat semua tamu pulang, Niken dan Habib sama-sama tersisa di ruang makan kecil yang sudah sepi. Tak ada orang lain, hanya mereka dan suara jam dinding. Diam, sunyi. Lalu Habib bersuara lebih dulu. "Ustazah Niken, saya minta maaf kalau dulu saya menyakiti dengan kata-kata saya." Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Niken terkejut. Ia tak menyangka Habib akan mengatakan itu. Ia hanya menjawab, "Tak perlu minta maaf, Habib. Saya yang berterima kasih karena pernah diajarkan bahwa menahan diri lebih berat dari membalas." Mereka sama-sama tersenyum. Senyum yang tak dilihat siapapun, tapi disaksikan langit yang mengerti arti ketulusan. Beberapa minggu setelah acara silaturahmi itu, nama Niken Salindri dan Habib Bahar tak lagi dikaitkan dengan debat panas seperti sebelumnya. Dunia media sosial perlahan melupakan pertentangan mereka,
berganti dengan isu-isu baru. Namun di balik layar, benih saling menghargai mulai tumbuh. Niken melanjutkan dakwahnya dengan pendekatan penuh kelembutan, sementara Habib Bahar tetap dengan ciri khasnya yang tegas, tapi kali ini ada sentuhan ketenangan dalam intonasinya. Niken menerima banyak undangan untuk mengisi forum-forum lintas organisasi Islam. Beberapa tempat yang dulu menolaknya karena dianggap terlalu lembut, kini justru mengundangnya karena ingin pendekatan dakwah yang menyejukkan. Di salah satu forum mahasiswa Islam, seorang peserta bertanya, "Ustazah, mengapa dulu tidak membalas Habib Bahar secara langsung saat beliau menyanggah pendapat panjenengan di depan umum?" Niken tersenyum, lalu menjawab, "Karena saat itu saya sadar, kemenangan terbesar bukan saat kita membungkam orang lain, tapi saat kita bisa mengalahkan ego sendiri." Jawaban itu mendapat tepuk tangan, tetapi lebih dari itu, membuat hadirin merenung. Sementara itu, Habib Bahar juga mulai membentuk halakoh kecil yang fokus pada penguatan akhlak para dai muda. Di setiap pertemuan, ia tekankan bahwa menjadi tegas bukan berarti menjadi keras. Lidah ini, meskipun tajam, kalau tak dikendalikan, bisa mencabik kehormatan orang lain, ucapnya sambil menunjuk ke dadanya sendiri. Beberapa santrinya yang sudah lama mengidolakannya mulai melihat sisi lain dari Habib. Di suatu malam, Niken duduk sendirian di teras rumahnya, ditemani secangkir teh dan Al-Quran kecil yang biasa ia baca setiap selesai Isya. Angin berhembus pelan. Di langit, awan perlahan bergerak, seolah ikut menyimak isi hatinya. Ia teringat momen debat itu, bukan sebagai luka, tapi sebagai pelajaran berharga. Andai waktu bisa diulang, aku mungkin akan tetap diam. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena paham bahwa marah tak mengubah siapa-siapa, bisiknya pada dirinya sendiri. Habib Bahar di sisi lain, mulai lebih hati-hati memilih kata dalam setiap ceramahnya. Suatu hari, seorang jamaah berkata, "Habib sekarang beda, ya. Lebih adem." Habib hanya tertawa kecil. "Dulu saya pikir dakwah itu seperti perang, harus menangkan pertempuran. Tapi sekarang saya tahu, dakwah itu seperti bercocok tanam. Perlu waktu, sabar, dan lembut." Ucapannya itu direkam oleh salah satu santri, lalu viral di media sosial. Banyak yang terkejut, dan sebagian bahkan tak percaya. Dalam hati Niken, perasaan lega mulai muncul. Ia merasa tak lagi harus membuktikan siapapun salah atau benar. Ia tahu bahwa urusan hidayah bukan tugasnya, melainkan milik Allah. Tugasnya hanyalah menyampaikan dengan cinta. Dan cinta, menurutnya, hanya bisa lahir dari hati yang tidak penuh dendam. Ia menuliskan hal itu dalam jurnal pribadinya, yang kemudian diunggah ke media sosialnya dan mendapat sambutan hangat. Tanpa pernah bertemu lagi secara langsung setelah silaturahmi itu, hubungan batin antara Niken dan Habib seakan dijembatani oleh Allah. Mereka tidak saling berkirim pesan, tidak saling menandai di media sosial, tapi dari jarak jauh, mereka seakan sama-sama berikrar, kita tidak harus sepaham untuk saling menghormati. Dan ikrar itu diam-diam lebih kuat dari ribuan perdebatan. Seiring waktu, banyak dai muda mulai meneladani sikap keduanya. Mereka mulai sadar bahwa dakwah bukan hanya soal isi, tapi juga cara. Sebab cara yang buruk bisa merusak isi yang mulia. Dalam sebuah pelatihan dakwah, seorang ustaz muda berkata, "Saya dulu pengagum kerasnya Habib Bahar dan lembutnya Ustazah Niken. Sekarang saya tahu, dua-duanya benar, asalkan hati kita bersih." Malam itu, Habib Bahar menutup kitabnya dan termenung lama. Ia membayangkan, mungkin suatu hari nanti ia dan Niken akan duduk bersama dalam satu forum, bukan untuk debat, tapi untuk berbagi. Ia pun berdoa, "Ya Rab, satukan hati para penyerumu dalam kebaikan, bukan dalam perpecahan." Dan jauh di tempat lain, di antara rintik gerimis yang turun pelan, Niken pun melafalkan doa yang sama. Waktu terus berjalan, setahun berlalu sejak kejadian debat yang sempat mengguncang jagat media dakwah. Niken Salindri kini menjadi salah satu ustazah muda yang diperhitungkan. Bukan karena popularitasnya, tetapi karena keteguhan dan ketulusannya. Banyak kalangan perempuan muda yang menjadikannya panutan, terutama dalam hal menyikapi dunia yang semakin bising dengan opini dan penghakiman. Habib Bahar juga mengalami transformasi. Bukan berubah total, tapi menyempurnakan diri. Ia tetap lantang, tetap berdiri paling depan dalam membela kebenaran, tetapi kini suaranya tak lagi melukai. Ia mulai menyeimbangkan antara semangat dan hikmah. Karena yang keras bukan berarti benar, dan yang lembut belum tentu lemah, katanya di salah satu majelis akbar yang dihadiri ribuan jamaah.
Sebuah undangan dari sebuah universitas negeri datang ke Niken. Mereka ingin mengadakan seminar bertajuk Menyatukan Dakwah, Lisan, Akhlak, dan Hati. Niken sempat ragu saat membaca daftar pembicara, salah satunya adalah Habib Bahar. Namun, kali ini tidak ada rasa gentar seperti dulu. Ia justru tersenyum, merasa bahwa ini mungkin saat yang tepat untuk duduk bersama, bukan sebagai lawan debat, melainkan sebagai dua insan yang sama-sama mencintai dakwah. Saat acara dimulai, auditorium penuh sesak. Para mahasiswa, dosen, bahkan tokoh-tokoh agama hadir. Moderator membuka acara dengan menyampaikan bahwa ini adalah momen langka, mempertemukan dua tokoh yang pernah berbeda gelombang dalam satu panggung. Tapi bukankah laut dan langit bisa bersanding di cakrawala? Katanya, disambut tawa dan tepuk tangan. Niken berbicara lebih dulu. Ia membawakan materi tentang pentingnya akhlak dalam menyampaikan ilmu. Ia bicara tentang kelembutan Rasulullah, tentang kesabaran para ulama, dan tentang bagaimana kata-kata bisa menjadi jembatan atau jurang. Tak sekalipun ia menyebut nama Habib. Ia hanya menutup dengan kalimat, jika kita ingin mengubah umat, maka ubahlah nada suara kita lebih dulu. Kemudian giliran Habib Bahar. Ia berdiri dengan jubah putih dan sorban merah. Ia membuka ceramah dengan menyebut nama Niken. Saya dan beliau pernah berbeda pendapat, bahkan sempat berdebat. Tapi hari ini, saya datang bukan untuk membantah, tapi untuk belajar. Seluruh ruangan hening. Habib melanjutkan dengan menyampaikan materi tentang pentingnya keberanian dalam menyuarakan kebenaran, tetapi juga pentingnya kebijaksanaan dalam mengemasnya. Di akhir sesi, moderator bertanya, jika ada satu kalimat yang ingin kalian sampaikan satu sama lain, apa itu? Niken diam sejenak, lalu menjawab, terima kasih, Habib, telah mengajari saya bahwa diam bukan selalu tanda kalah. Habib tersenyum, dan menjawab, dan saya berterima kasih karena Ustazah telah mengajari saya bahwa kelembutan pun bisa menundukkan angin. Tepuk tangan bergemuruh. Tak ada kemenangan, tak ada kekalahan. Yang ada hanyalah dua insan yang berdamai dengan diri dan sesama. Hari itu, langit terasa lebih cerah. Burung-burung berkicau seolah tahu bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi, bukan perdebatan, tapi pertemuan dua jiwa yang memilih cinta daripada ego. Di akhir acara, saat semua hadirin bubar, Niken dan Habib duduk di bangku taman kampus, menikmati angin sore. Tak banyak kata yang diucap, tapi dalam diam mereka tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih luas. Dan kini, mereka tak lagi berdiri berseberangan, melainkan sejajar, membawa risalah langit dengan cara mereka masing-masing. Setelah acara di Istanbul, Niken dan Habib menjadi simbol perubahan dalam lanskap dakwah Indonesia. Banyak pesantren mulai mengadopsi metode dakwah yang lebih terbuka, membolehkan santri berdiskusi dengan para pengajar, bahkan mendatangkan narasumber lintas pendekatan untuk memantik ruang berpikir. Salah satu pesantren yang berubah drastis adalah pesantren Al-Mujahidin, yang dulu dikenal keras dalam pendekatannya. Kini mereka membuka program dakwah damai, dan menjadikan Niken sebagai pengisi pertama. Niken datang ke pesantren itu dengan hati-hati. Ia tahu, masih banyak yang menyimpan curiga. Tapi ia tetap tenang, menyampaikan materi dengan penuh kelembutan. Di akhir sesi, salah seorang ustaz senior berdiri dan berkata, saya dulu mencerca Anda, tapi hari ini saya belajar bahwa kelembutan bukan kelemahan. Niken tersenyum, menunduk hormat. Ia tahu bukan dirinya yang hebat, tapi Allah yang menggerakkan hati manusia. Di lain sisi, Habib mulai banyak menerima undangan ke acara diskusi ilmiah, yang biasanya dihindarinya. Ia belajar mendengar lebih banyak, tidak langsung memotong argumen lawan bicara. Salah satu momen yang paling menggetarkan terjadi saat ia diundang oleh Universitas Islam Negeri Jakarta dalam diskusi tentang peran ulama di era digital. Ia duduk satu panel dengan dosen-dosen yang dulu dikenal sinis padanya. Tapi hari itu, mereka berdialog, dan tak satu pun terjadi pertikaian. Salah satu momen paling emosional dalam perjalanan dakwah mereka adalah ketika Niken dan Habib diundang ke pesantren yatim piatu di Garut. Saat mereka datang, anak-anak langsung memeluk mereka. Seorang anak berkata kepada Habib, "Habib, dulu saya takut lihat ceramah Habib, tapi sekarang saya ingin jadi santri Habib." Habib menahan air matanya. Ia sadar, suara lantang memang bisa menggugah, tapi kasih sayanglah yang menyentuh hingga ke tulang sumsum. Usai acara, mereka duduk berdua di serambi masjid pesantren. Tidak ada lagi ketegangan seperti awal pertemuan mereka.
Justru kini, yang tersisa adalah rasa hormat dan kekaguman satu sama lain. Niken berkata pelan, "Saya belajar banyak dari Habib, terutama tentang keberanian." Habib menjawab, "Dan saya belajar dari Niken, bahwa keberanian pun harus dibalut kasih." Mereka berdua tertawa kecil, lalu menatap langit malam yang tenang. Media mulai menggambarkan mereka sebagai duet dakwah Indonesia. Tapi keduanya tidak terlalu ambil pusing. Mereka tahu, ujian bisa jadi ujian. Maka mereka sepakat untuk tetap membatasi diri dari sorotan publik. Fokus mereka kini adalah kaderisasi, membangun generasi penerus yang bisa melanjutkan jalan dakwah yang penuh hikmah, bukan hanya semangat. Niken mendirikan rumah dakwah perempuan, sementara Habib memperluas madrasahnya dengan program pendidikan karakter. Salah satu program yang paling berkesan adalah saat mereka bersama-sama menulis modul dakwah berbasis akhlak. Buku kecil itu hanya setebal 80 halaman, tapi isinya padat, lugas, dan menyentuh. Buku itu digunakan oleh lebih dari 100 komunitas pengajian dan sekolah-sekolah Islam. Tak ada nama mereka di cover, hanya tertulis, "Dari dua jalan yang bersatu demi cinta pada umat." Itu kesepakatan mereka, biarlah hasil bicara, bukan nama. Namun, jalan dakwah tidak selalu mulus. Beberapa kelompok ekstrim mulai menyerang mereka, menyebut mereka produk Islam liberal, atau penjinak ulama militan. Tapi mereka sudah cukup dewasa untuk tidak membalas. "Biar Allah yang jawab," kata Habib singkat. Sementara Niken hanya menjawab dengan doa, dan terus melanjutkan kerja sunyinya, mengajar, menulis, dan hadir di hati umat. Perubahan besar juga terjadi di dalam diri Niken. Ia yang dulu selalu membatasi diri dari kolaborasi dengan pria, kini paham bahwa kerja kolektif, selama tetap menjaga adab, adalah bagian dari perjuangan. Ia tidak berubah prinsip, tapi meluaskan cara pandangnya. Di sisi lain, Habib yang dulu alergi pada konsep ustazah milenial, kini mengakui bahwa keberadaan mereka penting dalam membangun Islam masa depan. Di ujung bab ini, Niken menulis dalam jurnal pribadinya, "Dulu aku merasa kalah karena diam. Kini aku tahu, diamku adalah awal dari banyak perubahan. Aku tak bicara untuk menang, tapi untuk membuka ruang mendengar." Dan Habib, di sudut pesantrennya, menulis dalam catatan malamnya, "Tak semua kebenaran harus disampaikan dengan keras. Kadang, diam yang penuh makna justru mengguncang dunia." Waktu berlalu, Ramadan yang dulu mempertemukan mereka kini datang kembali. Kali ini, keduanya tidak hadir di panggung besar, tidak ada acara kajian akbar, tidak ada debat atau kerumunan massa. Mereka memilih beribadah dalam sunyi. Niken menetap di pondok kecilnya di Magelang, sementara Habib di pesantren barunya di Tasikmalaya. Namun diam-diam, para santri mereka terus menyebarkan nilai-nilai yang mereka tanam, dakwah dengan cinta, bukan caci. Suatu malam, Niken duduk sendirian di teras. Langit gelap, tapi hatinya terang. Ia membuka mushaf, membaca ayat yang dulu disinggung Habib dalam debat mereka, "Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Ia kini paham, ayat itu bukan tentang siapa lebih benar, tapi siapa yang paling tulus dalam menyeru. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena bahagia pernah melalui semua itu. Habib pun mengalami momen serupa. Saat ia ditanya oleh seorang santri, "Habib, siapa guru Habib dalam dakwah?" Ia menjawab dengan jujur, "Salah satunya, ya Niken." Santri itu kaget, tapi tersenyum. Habib lalu berkata, "Jangan pernah remehkan ilmu yang dibawa perempuan. Kadang Allah titipkan hidayah melalui kelembutan yang kamu anggap biasa." Keduanya tidak pernah bertemu lagi secara fisik setelah program mereka selesai. Tapi mereka tetap berkirim pesan sesekali. Isinya bukan tentang agenda besar, tapi sekadar doa dan saling menguatkan. Niken pernah mengirim pesan singkat saat Habib kehilangan salah satu gurunya, "Sabar, Habib. Ulama pergi, tapi ilmunya tetap hidup." Habib hanya membalas dengan satu kata, "Amin." Waktu terus berjalan. Niken menikah dengan seorang guru tahfiz sederhana, dan memilih fokus membina keluarga serta komunitas dakwah perempuan. Sementara Habib tetap membina para pemuda, membentuk karakter mereka dengan semangat dan akhlak. Nama mereka tak lagi ramai dibicarakan, tapi jejak mereka hidup dalam banyak santri dan penggerak dakwah muda. Suatu hari, seorang pemuda berdakwah di pelosok Papua. Saat ditanya, siapa yang menginspirasi dakwahnya, ia menjawab, "Saya pernah nonton video debat Habib Bahar dan Ustazah Niken. Sejak itu saya tahu, bahwa dakwah bukan soal suara, tapi soal hati."
Kata-kata itu bergaung di musala kecil itu, seperti gema dari masa lalu yang kembali menyapa. Dakwah bukan hanya tentang ceramah, tapi tentang sikap. Dan keduanya telah membuktikan itu. Dalam diam, dalam debat, dalam kolaborasi dan perbedaan, mereka mengukir warisan. Bukan popularitas, tapi jejak nilai. Jejak yang mungkin tak terlihat kasat mata, tapi akan dirasakan dalam keindahan umat yang lebih saling memahami. Di penghujung cerita, Allah sajalah yang tahu siapa paling benar. Tapi bagi mereka, dakwah adalah jalan panjang menuju surga, bukan panggung untuk saling menjatuhkan. Dan meski mereka memilih jalan yang berbeda, tapi keduanya berjalan ke arah yang sama, menuju keridaannya. Akhirnya, dunia mengenang mereka bukan sebagai dua tokoh yang berdebat hebat, tapi dua pribadi yang saling belajar dalam perbedaan. Dan dari keduanya, umat belajar bahwa untuk menjadi cahaya, seseorang tak harus membakar